Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi persamaan dan fungsi kuadrat. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Pada bagian pembahasan kali ini, kalian akan mempelajari tentang materi persamaan kuadrat. Dari materi ini, apa yang kalian pahami, nanti akan kalian tuangkan atau lebih dipertegasnya, kalian akan mengerjakan suatu asesmen kelompok dan individu untuk mengetahui bagaimana kemampuanmu dalam memahami materi ini. Kemudian, setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan merefleksikan apa saja yang kalian rasakan selama proses pembelajaran. Sebelum masuk lebih jauh mengenai persamaan kuadrat, kalian perlu mengingat terlebih dahulu materi yang telah diajarkan pada tingkatan sekolah sebelumnya. Persamaan itu merupakan suatu bentuk yang memiliki tanda kesamaan. Tanda kesamaannya adalah tanda sama dengan. Sedangkan kuadrat berarti pangkat tertinggi suatu persamaan tersebut di mana variabelnya berpangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 tambah atau kurang BX tambah atau kurang C sama dengan 0. Di mana untuk masing-masing komponen yang ada pada persamaan kuadrat itu merupakan atau termasuk dengan elemen dalam suatu bentuk aljabar. Jika kalian ingat pada tingkatan sekolah sebelumnya, suatu komponen pada aljabar itu terdiri atas 4 secara umum. Ada yang disebut dengan koefisien, variabel, konstanta, dan juga yang terakhir disebut dengan suku. Koefisien biasanya yang terletak atau berpasangan dengan suatu variabel. Letaknya ada di bagian kiri atau bagian depan. Kalau pada bentuk persamaan kuadrat tadi, maka koefisiennya adalah A dan B. Kemudian ada yang disebut dengan variabel. Variabel biasanya dia ada yang berpangkat 2, kan disebut dalam suatu persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2, bisa juga yang berpangkat 1. Kalau dari persamaan kuadrat tadi, maka variabelnya adalah yang X. Kemudian ada yang disebut dengan konstanta. Konstanta biasanya dia berdiri sendiri, atau dalam suatu persamaan kuadrat biasa dinotasikan dengan C. Lalu yang terakhir disebut dengan suku. Suku adalah komponen yang ada dalam aljabar. Dia bisa memuat koefisien dan variabel ataupun konstanta. Pada suatu persamaan kuadrat tadi, suku-sukunya adalah AX pangkat 2, BX, dan C. Jadi apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan suku banyak atau biasa disebut dengan polinomial dengan pangkat tertingginya adalah 2. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jadi setelah kamu memahami apa yang merupakan menjadi unsur suatu bentuk aljabar, kemudian yang nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat, masing-masing atau variabel pada suatu persamaan kuadrat tersebut harus kita cari akar-akarnya. Nah, bagaimana cara mencari akar-akarnya? Bentuk umum persamaan kuadrat tadi adalah AX pangkat 2 ditambah atau dikurang BX ditambah atau dikurang C sama dengan 0, itu secara umum memiliki nilai koefisiennya A sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 1. Nilai A ini adalah penentu bagaimana nanti cara memfaktorkan sehingga kita nanti memperoleh akar-akar persamaan yang tepat. Jadi, karena berbeda nilai A tersebut atau koefisiennya, maka nanti bentuk penyelesaiannya atau pemfaktorannya berbeda. Supaya memahami pemahamanmu, perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. B,
2pi pangkat 2 ditambah 13pi ditambah 15. Kita masuk pada bagian penyelesaian. Yang A, soalnya tadi, bentuk persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Hal utama yang mesti kamu pastikan adalah di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, dan pada soal pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian lihat pada bagian koefisien variabel yang berpangkat 2. Kalau kita lihat pada X pangkat 2, koefisiennya berarti bernilai 1. Karena dia bernilai 1, maka cara penyelesaiannya untuk memfaktorkan, tetapkan dulu untuk angka yang ditambah. Jika ditambah nilainya adalah 3, 3 merupakan koefisien yang bervariabel X, posisinya berada di tengah. Kemudian jika dikali, hasilnya adalah 2. 2 merupakan angka suatu konstanta yang berada di sebelah kanan. Yang perlu kita pikirkan adalah mencari faktor yang merupakan jika ditambah hasilnya 3 dan dikali hasilnya 2, maka kita lebih mengutamakan faktor pada perkalian. Di sini kita ketahui untuk hasilnya yang sama dengan 2, faktor perkaliannya yang didapat adalah 1 dikali 2. Maka jika kita tambahkan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3 dan 1 dikali 2 hasilnya adalah sama dengan 2. Kita peroleh bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 2. Maka untuk mencari akar-akar penyelesaiannya, kita uraikan satu persatu. Untuk yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0, maka ekuivalen dengan, supaya kita mencari nilai X, nilai satunya habis, maka kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 1, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian, untuk bagian yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0, ekuivalen dengan, karena kita mau mencari nilai akar yang kedua, bentuk akar yang kedua, maka supaya 2-nya habis, kedua ruas sama-sama kita kurangkan 2, maka diperoleh untuk nilai X yang merupakan akar yang kedua, yaitu bernilai negatif 2. Jadi, akar-akar penyelesaiannya yang kita peroleh adalah negatif 1 dan negatif 2. Sekarang kita masuk pada bagian yang B untuk penyelesaiannya, yaitu 2pi pangkat 2 ditambah 13pi ditambah 15. Jika diperhatikan pada bentuk persamaan ini merupakan adalah persamaan kuadrat, karena variabel pi-nya sudah berpangkat 2. Nah, sekarang perhatikan pada koefisien variabel pi berpangkat 2. Di sini koefisiennya bernilai 2. Jadi, kita akan menentukan suatu akar penyelesaiannya, yaitu dengan cara bentuk pecahan yang nantinya akan dikalikan dengan suatu bentuk pemfaktoran, karena ini merupakan suatu ketentuan. 1 per, kita letakkan angka 2, karena pada koefisien pi pangkat 2 adalah angkanya 2. Jadi kita peroleh nilainya 1 per 2 dikali dengan, buat dulu suatu bentuk pemfaktorannya, kita bisa meletakkan atau menguraikan 2pi pangkat 2, letakkan pada masing-masing kolom atau masing-masing kurung, yaitu 2pi pada kurung pertama, kemudian 2pi pada kurung yang kedua. Untuk tanda dan angka selanjutnya, kita perlu mencarinya, yaitu dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa memperoleh untuk yang pertama, dua angka jika ditambah, itu hasilnya adalah 13. 13 diperoleh dari koefisien variabel pi, letaknya berada di tengah suatu persamaan kuadrat. Kemudian kita bisa memperoleh jika dua angka tersebut dikali, maka hasilnya adalah 30. 30 diperoleh dari 2, yaitu koefisien dari pi pangkat 2 dikalikan dengan konstantanya yang bernilai 15. Jadi 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah berapakah dua angka tersebut. Maka kita bisa menguraikan faktor dari perkalian yang menghasilkan 30. Kita peroleh faktornya seperti 1 dikali 30, kemudian 2 dikali 15, lalu 3 dikali 10, dan yang terakhir 5 dikali 6. Batasan kita merupakan bilangan bulat.
Yang mendekati supaya dua angka jika ditambah menghasilkan 13 dan dikali menghasilkan 30 adalah 3 dan 10. Jadi, bentuk pemfaktoran yang kita peroleh atau yang kita dapat adalah 1/2 dikali dengan 2pi ditambah 3 dikali dengan 2pi ditambah 10. Atau bisa kita buat bentuknya pecahan menjadi 1/1, maka 2pi ditambah 3 dibagi 2 dikali dengan 2pi ditambah 10 dibagi 2. Kita perkecil nilainya. Untuk akar penyelesaian yang pertama, 2pi ditambah 3 dibagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu pi ditambah 3/2. Kemudian akar yang kedua, 2pi ditambah 10 dibagi 2, maka kita peroleh bentuk sederhananya adalah pi ditambah 5. Sehingga kita mendapatkan suatu bentuk pemfaktoran yang lebih sederhana, yaitu pi ditambah 3/2 dikali dengan pi ditambah 5. Kita uraikan satu persatu supaya kita dapat memperoleh masing-masing nilai atau bentuk akar-akarnya. Yang pertama untuk pi ditambah 3/2 sama dengan 0, ekivalen dengan, karena kita mau mencari nilai pi-nya, maka 3/2-nya harus habis. Kedua ruas sama-sama bisa kita kurangkan dengan 3/2. Maka kita peroleh nilai pi-nya itu sama dengan negatif 3/2. Kemudian akar penyelesaian yang kedua, pi ditambah 5 kita berikan sama dengan 0. Supaya kita dapat memperoleh nilai pi-nya, kita habiskan 5, maka kedua ruas bisa sama-sama kita kurangkan dengan 5. Sehingga diperoleh ekivalen dengan nilai pi-nya yaitu sama dengan negatif 5. Jadi, akar-akar penyelesaiannya kita peroleh adalah negatif 3/2 dan negatif 5. Demikianlah pembahasan materi mengenai persamaan kuadrat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.